Lu sendiri pernah nggak? Gue jujur aja kalau gue ngelihat secara langsung memang gue nggak pernah. Tapi kalau ngerasain gue pernah. Manusiawi. Gue takut. Tapi ada loh mas kasusnya. Gimana nih? Orang hipotermia, tapi temennya tuh gini. Dikira kesurupan. Itu gimana tuh? Gue mau nanya nih, kenapa banyak konten kreator bikin itu? Mungkin ada duitnya di situ. Itu yang laku. Parno kanan kiri akhirnya boker apa? Kencing di mana mas biasanya? Di botol kencing ya kan? di botol, Di botol, nyampah. Welcome back to Jurno TV. Gue Raka, gue lagi sama Mas Efsa Hadista atau biasa dipanggil Mas Adit. Gue kenal Mas Adit itu di mana ya? Di Merapi. Di Merapi Mas ya? Di Merapi itu dulu pas gue kehujanan ya. Gue kehujanan itu cuman pokoknya di Pasar Bubra tuh cuman ada lu. Satu-satunya tenda lu sama Mas Catur. Itu gue nggak bawa flysheet, nggak bawa jas hujan. Gue bingung tim gue ngeduh di mana kan batu semua. Abis itu lu nerima gue mas ya? Gimana tuh pas itu? Lu dengan berat hati nggak? Ya memang keikhlasan pendaki harus kayak gitu. Kita harus nolong satu sama lain. Kalau pendaki lain dalam kesusahan, selagi kita bisa nolong, kenapa mesti enggak? Oke, jadi kita mau bahas kenapa pendaki lebih suka ngobrolin hal yang mistis dibanding dengan kayak safety atau ngobrolin yang bener-bener SOP pendakian itu kayak gimana sih? Kenapa horor itu selalu di-up terus gitu? Jadi pendaki, efeknya ke pendaki gimana mas? Kalau kebanyakan nonton konten-konten yang horor, apalagi di gunung, buat pemula nih? Iya. Kalau menurut gue dari perspektifnya gue ngelihat konten-konten tentang horor di dunia pendakian tai sih menurut gue. Anjing. Iya, tai. Karena Kenapa tuh? Sebenarnya dunia pendakian itu adalah dunia yang bisa ngebentuk karakter seseorang menjadi ya intinya lebih bagus, lebih mandiri, lebih punya kepribadian yang kuat baik lah, yang kuat gitu. mentalitinya dirinya. bagus ya. Tapi kalau lu rusak dengan konten-konten mistik, horor, menurut gue sampah sih. Sampah ya. Tapi gini, gue nanya nih, butuh nggak sih? Maksudnya wawasan tentang hal yang mistis? Perlu. Tetap perlu. Untuk apa? Ya untuk bahan yang bisa kita ketahui untuk diri kita sendiri. Jadi memang kita harus tahu nih di gunung itu situasinya seperti apa. Iya. Intinya kalau lu cari setan jangan ke gunung. Mungkin ada di sini. Di belakang gua mungkin ada setan, ada, di depan rumah lu. Ini setan dulu nih. Di belakang kamera mungkin banyak setan. Tapi kalau lu cari setan di gunung lu salah. Iya betul. Mungkin nggak nyari setan, mungkin ketemu atau bagaimana. Tapi kalau lu nggak sengaja ketemu, ya itu memang dunianya mereka. Ibaratnya begini, gue contohin. Kita punya rumah di kota, terus di gunung atau di hutan itu kan sepi. Ya, iya, kalau setan punya rumah di sana, ya biarin dia di sana. Seandainya lu datang ke rumah dia, ya lu permisi. Ada tata keramanya. Tapi bukan berarti lu harus takut. Iya. Kadang kan pendaki tuh over ketakutan gitu, over ya. Maksudnya kayak sampai kencing aja minta temenin ya kan, sampai parno kanan kiri akhirnya boker apa? Kencing di mana Mas biasanya? Di botol ya kan. Di botol nyampah akhirnya. Iya. Jadi bener-bener efek negatifnya tuh banyak Mas. Banyak banget. Tapi kalau misalnya nih akan banyak hal-hal yang mungkin di luar akal pikiran kita gitu. Itu misalnya kayak nggak boleh pakai baju ini, ya kan? Nggak boleh begini, nggak boleh pakai misalnya nih anting atau apa. Itu gimana gitu? Kalau menurut gua itu kan adat istiadat masyarakat setempat ya. Itu toleransi. Kalau dari peraturan dari adatnya memang mengharuskan nggak boleh pakai baju hijau misalnya. Ya lu nggak usah pakai baju hijau, jangan nantang juga. Jadi jangan seolah-olah lu sok berani Gua nggak percayain namanya setan, lu tetap nantang pakai itu tuh namanya sombong ya. Kalau menurut gua kayak gitu tuh menurut gua ya lu terlalu overconfidence menurut gua. Iya benar. Aduh. Berarti kalau misalnya ada satu yang pantangan gitu, tetap harus kita hormati adat istiadat masyarakat setempat di sana kayak gimana ya lu harus ikut aturannya mereka. Bukan jadi momok ya kan? Bukan jadi momok harus lu di sana berarti angker yang nggak harus gitu. Tapi kalau misalnya kan ada orang yang mungkin nggak percaya sama kayak gitu-gitu, mereka anti banget, dilawan gitu. Ya
Maksudnya sedikit, sorry nih, misalnya agamis gitu. Itu gimana tuh? Kalau kembali ke situ, kembali ke diri dia masing-masing ya. Kalau menurut gua pantangan atau aturan yang sudah berlaku di satu jalur pendakian itu ya, misalnya itu dibuat oleh masyarakat setempat, ya lo harus patuhin, bukan berarti harus tentang. Jadi buat apa sih kita sombong-sombongin diri kita dengan makhluk lain? Mereka punya kehidupan sendiri, mungkin mereka nggak suka ngeliat kita, justru malah dengan kayak gitu kita malah didatengin gitu loh. Jadi niat lu kesana untuk apa? Niat lu kesana cari, lu pengen fresh, pengen nyantai nih, malah lu parno. Kan goblok. Malah parno. Nyasar-nyasar gitu bisa nggak? Ya karena memang otak lu sudah di dalamnya itu sudah ada pikiran-pikiran tentang hal-hal begitu. Jadi lu malahan, menurut gua, lu malahan ke bawah suasana. Jadi nggak menikmati perjalanan lu. Jadi memang kalian jadi nggak menikmati. Ya konsumsi yang kayak gitu menurut gua sih harus dikurangin lah. Bukan lu harus berhenti ya. Nggak, kalau berhenti sih lebih bagus. Tapi untuk wawasan boleh lah ya. Untuk wawasan sekedar lu tahu, lu kan semua punya agama, punya kepercayaan masing-masing. Ya udah, berpegang teguh sama kepercayaan lu masing-masing. Ada aja yang harus ditakuti lebih dari itu gitu kan. Itu Tuhan kita sendiri di dalam setiap agama. Betul. Itu cakep banget. Tapi kenapa nih? Taruh ada tukang roti Mas ya. Apa kan? Ada tukang roti. Santai. Gitu loh enggak. Habis itu gue mau nanya nih, kenapa banyak konten kreator bikin itu? Mungkin ada duitnya di situ, itu yang laku. Sebenarnya lu bikin kayak gitu untuk ya. Tapi gue boleh nggak Mas bikin kayak gitu? Ya kalau memang jiwa lu ke arah situ silahkan aja. Lanjut. Gue nggak nyaranin ke arah situ. Kita di sini pendaki yang identik dengan keindahan yang gak gampang didapetin oleh orang, sebagian besar orang. Yang pendaki punya sendiri. Itu yang harus kita banggain, bukan ya hal-hal yang kayak gitu. Menurut gue sih konyol sih kayak gitu. Ya barang begitu ada, tapi ya lu cukup lu percaya dan lu nggak usah terlalu parno deh. Bener. Gitu. Ya lu nikmatin perjalanan lu harus nikmatin apa yang bisa lu rasain di dalamnya situ. Pokoknya pelajaran-pelajaran tentang kehidupan ada di alam. Ya lu ambil tentang keseimbangan. Iya, betul. Kalau yang gue pelajarin tuh ini Mas. Jadi pendakian itu belajar tentang keseimbangan katanya sih. Misalnya nih, kekurangan air bisa dehidrasi. Dehidrasi. Kebanyakan air kembung kan. Kebanyakan logistik berat, kekurangan kelaparan. Benar nggak Mas? Betul. Ya, itu tentang keseimbangan. Jadi memang alam itu guru yang memang benar-benar pasif. Maksudnya pasif? Pasif ya, dia nggak ngajarin lu secara langsung. Jadi lu harus mencari tahu sendiri apa yang terkandung di situ. Gitu. Kayak misalnya kayak Bung Karno lah gitu. Berarti maksudnya dia ke atas gunung sendiri gitu. Kayak gitu Mas ya, untuk mempelajari, mengambil makna. Mungkin juga dia memaknai perjalanan, memaknai apa yang ya pokoknya intinya dalam perjalanan itu dia bisa mendapatkan apa. Karena memang kalau di dunia pendakian yang gue lihat sekarang ya, orang-orang itu lebih ke eksistensi. Kalau lu mau ngejar eksistensi, kejar eksistensi lu, nggak usah ke arah yang nggak apa-apa lu. Terserah deh lu mau kejar eksistensi lu. Gue udah ke puncak sini, itu haknya masing-masing. Cuman kalau lu punya pandangan lu datang ke sana mau cari setan ya jauh-jauh deh dari situ. Iya. Tapi misalnya ada orang dia mengalami itu. Dan dia trauma, itu gimana cara buat ya kembali ke garis yang lurus biar kita tuh nggak parno lagi kan? Gitu. Lu sendiri pernah nggak? Gue jujur aja, kalau gue ngelihat secara langsung memang gue nggak pernah. Tapi kalau ngerasain, gue pernah. Manusiawi. Gue takut. Gue nggak menutup bahwa gue nih berani cerita begini, gue berani. Cuman tapi nggak over ya? Ya udah, gue beranggapan bahwa itu alamnya mereka dan ini alamnya kita. Jadi memang ada batasan, ada gap gitu di antara kedua alam itu. Ya udah, yang penting kita punya tata krama. Ya dalam hati atau secara langsung ngomong ya permisi, kita minta maaf atau bagaimana begitu kan. Jadi memang dalam pola pikir kita itu kita tanemin sudah gue berani, tapi gue nggak menentang gitu. Berani tapi nggak nantangin. Gitu. Kalau dari sisi ancaman gitu, nilainya dibanding hipotermia tinggian mana? Ya lebih tinggi hipotermia. Tapi kenapa jarang yang bahas cara hipotermia? Nih gue ngeliat di YouTube ya. Di YouTube itu ada dua jenis konten. Ada yang bahas hipotermia, ada. Kenapa viewernya dikit
dibanding konten horor. Berarti Karena- kan mereka nggak semua nggak baca itu mas ya. Nggak baca. Padahal kalau dari segi yang tadi lebih bahaya mana? Lebih bahaya hipotermia menurut gue. Fatal kalau udah terjadi di setiap manusia. Itu bisa menyebabkan kematian. Nah, terus kalau untuk yang tadi lu bilang horor-horor tadi, ya mungkin sebagian kecil ya ada kejadian itu. Dan selagi pun ada, bagi gue sendiri gue nggak mau tahu. Kenapa tuh? Gue masih lebih percaya tentang hal-hal yang Masuk akal logis sih. ya. Logis, misalnya dia dibilang kesurupan, ya kesurupannya itu karena mungkin ada hal-hal lain, mungkin Iya. hipotermia, mungkin dia kecapean atau bagaimana ya. Tapi ada loh mas kasusnya Gimana nih? orang hipotermia, ya kan? Hipotermia, tapi temennya tuh gini. Dikira kesurupan. Itu gimana goblok. tuh? Karena memang kayak gitu ya. Dia pengetahuan dia tentang itu sedikit. Jadi apa yang dia lihat dia anggap yang kayak awal tadi kita bicara kan, lebih banyak asupan horornya daripada asupan ilmunya. Oh, ilmu tentang pendakian. Ilmu tentang pendakian ya. Jadi dia beranggapan, wah ini kesurupan ya, gua langsung Padahal hipo ya. Padahal dia hipo. Jadi dia anggap temannya kesurupan. Itu kegoblokan daripada lu nonton acara-acara horor-horor gitu sih kalau menurut gue. Tapi gue nanya lagi nih, untuk wawasan tentang hipotermia dan segala macem, itu tuh sebenarnya tugas siapa sih? Apa nih? Apa masyarakat? Apa seniornya? Atau orang di perizinan? Mengenai hipotermia Iya, maksudnya itu tanggung jawab siapa? diri sendiri. Diri sendiri. Menurut gue itu diri sendiri. Karena memang hipotermia itu kan kembali ke diri lo. Lu harus menyiapkan pertama manajemen pendakian lu. Manajemen Jadi pendakian. Betul. hal-hal yang lu harus persiapkan sebelum pendakian itu apa? Jadi hipotermia itu kan disebabkan karena kedinginan ya. Kedinginan. Nah itu ya lu harus siapkan bekal-bekal supaya lo nggak kedinginan. Iya. Jadi begitu sih menurut gue. Suhu tubuh lebih rendah dibanding suhu lingkungan mas. Iya, betul. Misalnya gue naik nih, baru pertama nih di base camp itu nggak dijelasin tentang hipotermia, dan di atas gue ngalamin itu, mungkin temen gue atau gue itu salah gue sendiri. Salah lu berarti. sendiri lah, karena lu nggak cari tahu. Karena memang naik gunung itu udah gini menurut gue. Naik gunung itu udah jadi tanggung jawab diri sendiri. Udah nggak bisa, lu harus diajarin dulu. Itu ilmu yang memang harus lu pelajarin sebelum lu memulai Pendakian. Mau mulai bergabung di dunia ini, dunia pendakian ini. Kalau lu udah gue mau gabungnya jadi pendaki nih, gue harus nyiapin ini dulu. Pertama, manajemen pendakian, diantaranya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tuh lu dapat dengan cari sendiri. Kalau misalnya lu punya komunitas, dari komunitas lu atau dari mana, jadi lu cari tahu. Lu punya senior lu tanya. Jadi jangan terlalu pasif juga. Yang penting intinya bukan literasi tentang horor. Lu jauh-jauhin itu, sumpah. Tapi nih, gue nanya lu, nggak? tapi lu pernah nggak nonton gitu, Ya? nontonin yang Satu kali gua nonton, sampai sekarang gua nggak pernah nonton lagi. Kenapa? Gua skip. Serius. Gua skip. Tapi lo percaya nggak? Maksudnya mereka misalnya cerita di sini ketemu ini, lo percaya nggak? Percayanya 5%, nggak percayanya 95%. 95%. Karena memang hal itu nggak abu-abu kalau gua bilang. Antara iya dan enggak. Antara iya, bisa Bisa didramatisir ya. didramatisir, bisa di. Oh iya sih. Tapi kalau pengalaman gua pernah, gua ngedenger suara gamelan di atas gunung waktu itu di Gunung Slamet di Slamet. pos Oh 7. selalu ya kalau Jawa Tengah ya. Iya, gua di pos 7 ngedengar suara gamelan. Menurut gua nggak masuk akal nih. Gua cek tenda-tenda ada yang nyetel musik nggak ada. Ternyata pada saat gua balik ke tenda lagi, suara itu keluar lagi. Ya udah gua berpikir, oh mungkin nih gangguan dari makhluk itu. Iya, gangguan. Atau hiburan. Hiburan tai. Bisa hiburan. Bisa jadi hiburan sih. Enggak, tapi ya menurut gua itu udah dunianya mereka. Gua permisi aja. Saya mau istirahat. Dalam hati gua bisa, saya mau istirahat, tolong jangan ganggu. Ya setelah itu sih udah normal lagi. Iya. Gue sih ngelihat kalau misalnya gue ngerasain kayak lu, misalnya ada orang ngerasain kayak lu barusan denger suara gamelan, mungkin efeknya tuh bisa dia nggak bisa tidur kali ambil pagi ya mas ya, nggak bisa tidur kan artinya dia nggak istirahat semalaman gitu kan. Kalau masih dia nggak bisa kontrol itu nih, dia nggak istirahat semalaman, akhirnya besok entah dia mau sampai tetek atau turun drop. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Berarti bahaya juga mas. Jadi memang lu tanemin dalam diri lo semua ya, untuk teman-teman yang nonton di sini ya, mitos atau mistik. Mitos lagi gue salah. Hal-hal yang berbau mistik, lu jangan terlalu konsumsi berlebihan. Lu cukup tahu dan lu cari
cara penanggulangannya. Lu kan punya agama, berdoa menurut agama lu, berdoa menurut keyakinan lu. Tuhan lebih tinggi dari segalanya, men. Iya, lu percaya Tuhan lu itu pasti bakal nolongin lu. Jadi lu nggak usah terlalu berlebihan takut sama makhluk ciptaan Tuhan juga. Iya, betul banget. Udah, betul banget. lu pasrahin aja deh diri lu sama itu. Gue juga nggak percaya kalau setan bisa bunuh manusia. Iya sih. Kalau gue ya, Iya. nggak tahu yang lain. Tapi kenapa ada orang kesurupan? Ya, Maksudnya di atas gunung bisa nggak dia itu misalnya kesurupan nih, kesurupannya di pinggir jurang gitu misalnya, ada kemungkinan jatuh gitu, itu gimana? bisa jadi. Bisa jadi. Karena pikiran lu, Dimulai, oh mungkin dia startnya kali ya. startnya gini itu loh, terlalu banyak melamun misalnya, terlalu Melamun. banyak kosong nih. Oh, Jadi kosong. bisa mungkin aja gue juga nggak tahu ya hal-hal begini sebenarnya, dan gue juga nggak mau tahu. Iya. Tapi yang benar-benar memang gua lihat sih di film-film, tapi bukan film-film ya? tapi nggak tahu bener Iya, atau iya. enggak. Jiwa yang kosong Jangan bisa kosong, dirasukin. Bisa juga. Itu juga gua nggak tahu. Tapi Oh yang jelas ini ya keluar nggak fokus dia ya. Mungkin nggak itu. fokus track, nggak happy juga kali ya. Jadi lu nikmatin perjalanan lu nikmatin apa yang lu bisa nikmatin, udah lu Ya, enjoy insya Allah nggak perjalanan bakal lu. ngerasain hal-hal yang mistis. Jadi yang konten kreator yang suka bikin video-video itu berhentilah kayak gitu. Kasihan pendaki-pendaki yang baru mau mencoba mendaki, kasihan sumpah. Tapi AdSense-nya ada mas. Lu duit aja ada. lu pikirin. Oh mungkin boleh tapi dengan Tapi lu juga cari pesan-pesan. duit di sini, men. Iya sih gue cari duit. Gue ngomongin mereka ya dah. Makanya gue ngundang lu. Iya. Tapi benar ini untuk kebaikan kita bersama. Biar kita bersama. Jadi dengan intensitas pendaki yang mulai rame nih sekarang nih ya. Beda Rame. kayak gua dulu ngedaki tahun 2007 2008. 2007 gue masih SMP. 2007 ya, masih banyak yang lebih senior lagi. Iya banyak. Cuman ini berbicara tentang pengalaman gue pribadi. Dan ini pesan dari senior lu Iya, juga pesan juga dari senior. nggak usah terlalu concern sama horor, itu pesan Iya. dari mereka juga kan. Iya, betul. Tuh berarti ini bukan ngada-ngada, ini juga pesan dari senior kita juga. Terus juga gue juga paling nggak suka tuh ngelihat ada kayak semacam plakat-plakat yang di in memoriam di Kenapa gunung. tuh mas? Ya menurut gue menambah kesan gunung itu jadi horor sih. Horor ya. Jadi Padahal kuburan di kuburan kan bawah. udah ada tempatnya. Misalnya dia meninggal terus nggak sempat ketemu jenazahnya, ya lu nggak usah lu bikin plakat kayak gitu lah. Jadi kasihan pendaki-pendaki yang baru menurut gue. iya. Tapi mungkin itu juga ini. bagi orang yang berpikiran positif itu juga bisa sebagai pengingat. pengingat ya. Bahwa kita dekat Iya. dengan kematian atau bagaimana begitu. Jadi ya bagi yang berpikiran seperti itu ya bagus Pengingat aja. Pengingat untuk supaya lebih aware Iya, ya kan, biar betul. nggak terjadi kecelakaan gitu-gitu kan. Gua mau rada mundur lagi nih kita Boleh. awal-awal. Silakan. Musuh lu banyak nih mas. Musuh lu banyak nih. Musuh lu kan bukan musuh sih, maksudnya ini obrolan kita sedikit menentang kreator-kreator yang Iya. horor dan para konsumen horor. Nih gua pengen ngejelasin nih buat audiens kita juga mungkin ngerasa ini orang siapa sih, kok berani lu ngomong kayak gini? Gua nih pencinta horor, gue kayak gitu kan. Gue kalau lu berbicara tadi masalah yang nggak suka dengan prinsip gua, Iya. silahkan aja. Silakan aja. Karena di pemerintahan aja ada oposisi. Ada posisi. Ada pemerintahan. Oh, iya. Gitu. Harus ada oposisinya biar seru. Biar Tapi seru. kalau nggak harus yang nonton ini ngikutin apa kemauan gua, tapi bagi yang setuju ya silahkan ikutin. Ikutin. Tapi sih kalau menurut gue di atas kertas sih bener juga sih mas ya. Gue juga kadang nontonin horor loh, ya kan? Iya. Tapi menurut gue ya omongan lu ada bener juga gitu. Nah, lanjut. Jadi gimana? Misalnya berarti lu sebagai oposisi. Dari Mas Adi sebagai yang oposisi. pro terhadap horor-horor yang ada di gunung ya. Iya. Horor ada ya, horor di gunung pasti ada. Pasti ada. Ya, pasti Pasti ada. ada, ya. Karena memang itu tempat dia. Dan untuk dihormati Ya kan? itu dihormatin, Bukan kita ditakutin. ditakutin. Gitu, Tapi kan bukannya wajar mas takut sama setan ya, ini. takut lu boleh takut, tapi Takutnya, jangan berlebihan. gitu doang, gitu Jadi kan. memang lu harus dibekali dengan ilmu agama sih menurut Ilmu gua. Lu agama, ya. walaupun lu jarang ibadah, tapi setidaknya lu belajar deh tentang itu. Iya. Lu belajar, lu pelajarin. Ya misalnya lu muslim, lu harus apalin doa-doanya apa. Ya, lu ya. Kristiani, lu ajarin apalin doa-doanya, dan agama lain lu apalin sesuai dengan kepercayaan dan agama lu masing-masing aja. Pokoknya semua itu yang bertentangan dengan ya mistik itu ada cara penanggulangannya gitu. Tadi lo mulai naik gunung tahun berapa? 2007. 2007. Iya.
Lu punya senior nggak? Banyak. Sebanyak apa? Maksudnya banyak banget gak? Atau satu komunitas atau satu Iya, masalah? satu komunitas waktu itu cuman gue dimulai dari Vespa ya, dari Vespa. komunitas Vespa yang memang hobi-hobi ngedaki. Memang gue juga nggak terlalu aktif di komunitas itu, cuman gue lebih deket dengan anak-anak yang hobi mendaki. Jadi gue diajakin ke Sumbing waktu itu. Jadi gue belajar dari situ dan mereka pun begitu. Jadi niat kita naik gunung have fun. Senang-senang. Iya, senang-senang. Waktu itu masih dengan perlengkapan ala kadarnya. Namanya Iya, memulai iya. wajar. Tenda pramuka apa? Nggak pakai tenda. Oke tenda, waduh. Sumpah, gue Buset naik gunung dah. Sumbing pertama kali nggak pakai tenda. Oke tenda. Iya. Ya karena memang pengen cari Iya. view doang. View. Ya, tapi alhamdulillah nyampe puncak dan gue belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah ada. Gitu. Jadi untuk dari pengalaman mereka tentang horor, gue sih nggak pernah diajarin dan mereka juga nggak mau tahu tentang mau itu. tahu, Jadi gue belajar dari mereka. Jadi memang gue ditanamkan dari orang-orang yang di lingkaran gue nih, orang-orang yang nggak terlalu memusingkan hal itu. Jadi Tapi ini berarti ini termasuk gue ulang lagi ya. Ini pesan dari senior lu juga Iya. ya kan? Pesan Berarti ini secara nggak pesan langsung. juga secara tidak langsung Secara juga dari langsung. senior-senior kita juga, Joy. Iya. Jadi ya mungkin tahun 90-an yang gunung-gunung masih sepi kan bisa jadi mereka lebih ngerasain dan lebih tahu mana yang lebih penting kan untuk diutamakan ketimbang yang horor-horor iya, tadi kan. betul. Jadi lu harus cari esensinya mendaki itu kayak Iya. gimana. Lu dapetin itu aja. Dapetin itu Intinya kalau gua ya, pendakian adalah keindahan yang nggak gampang didapetin. Yang nggak bisa didapetin sama semua orang. Iya kan? Benar. Ada banyak proses di situ ya. Banyak proses di situ, di situ ada manajemennya, di situ ada ya SOP-nya. SOP-nya. Jadi lu harus belajar dari situ. Gua sampai ke titik sekarang ini, sampai ke jadi diri gue yang sekarang karena memang belajar dari kesalahan yang sudah-sudah. Misalnya yang sudah. Jadi gue dulu masih pakai celana lepis robek-robek naik gunung, iya. Padahal nggak kedinginan. boleh, Iya, padahal nggak boleh Nggak kan. boleh, iya. Jadi memang lu belajar dari kesalahan yang memang begitulah. Tapi lu ngerasain nggak dampak positif lu naik gunung? Dampak positif gue naik gunung, ya gue ngerasanya gue lebih bisa bergaul dengan orang. Oh iya. Karena gue cerita sedikit pengalaman gue ya. Gue lebih banyak mendaki sendiri. Sendiri. Pulang Rame-rame. rame-rame ya. Iya, itu pasti coba. Iya. Itu pasti. Ya karena dunia pendakian ini lebih akrab. Ya, jadi nggak basa-basi. Gak basa-basi langsung aja. jeblak-jeblak ya kan. Yang penting lu bisa Jeblak. bisa memberikan sesuatu untuk tim yang lu tumpangin. Oh, Jadi jangan lu cuma menumpang enak doang, lu Iya, nggak bawa benar, apa-apa ya, lu nggak tahu diri namanya. Lu harus bisa membawa diri lu. Membawa diri. Jadi kalau lu nggak punya finansial ya, gue berbicara finansial, Iya. lu nggak punya masalah finansial, lu punya tenaga yang bisa lu gunain untuk bantu tim yang lu tumpangin. Jangan solid ya. jangan jadi benalu di tim orang. Oh iya. benar. Kalau bisa lu jadi lu bisa jadi pemecah suasana. Tapi kalau gue lihat sekarang, ini nggak tahu menurut lo nih, Ah. orang naik gunung itu buat validasi nggak sih? Maksudnya kalau dia itu pernah naik gunung, nggak ada kamera nggak mau naik, ya itu Menarik nih. itu gimana itu? Kok sah bisa? aja. Sah aja. Kalau menurut gua sah aja. Sah aja ya. Gua nggak nyalahin lu, tapi lu harus tahu resiko yang lu dapetin. Jadi lu boleh naik gunung untuk eksistensi. Gua pernah ke puncak Leuser sampai Kartens. Silahkan, itu eksistensi lu. Tapi yang jelas lu tahu prosedurnya dan resikonya itu seperti apa. Iya. Dengan eksistensi yang lu kejar kayak gitu, lu harus tahu resikonya dan memang benar-benar kalau lu udah dapet, gua yakin sih kalau orang yang sudah bisa yang ngejar eksistensi lama-kelamaan dia bakal nemuin jati dirinya juga. Bakal nemuin. Awalnya mungkin Awalnya emang jelek eksistensi. ya, iya. Tapi karena memang jam terbangnya tinggi, itu merubah karakter Berubah dia. ya, secara tidak langsung. Oh, Makanya gue gitu. bilang tadi, alam adalah guru yang Ada pasif. guru yang pasif, benar. Jadi dia nggak ngajarin kayak guru secara Iya, langsung, secara gini lo, langsung. gini Iya, ya betul. kan. Dia ngajarin tapi diam-diam aja, Iya. tahu-tahu lu jadi aja. Iya benar. Tapi kalau kebanyakan, waduh ada apa nih? Waduh ada apa nih? Itu gimana? Tai, kalau menurut gue. Aduh anjing mau jatuh. Goblok. Cuman gue nanya nih, Ah. lu pernah nggak ngerasain hal yang paling horor? Ya Buat itu- lu bener-bener, tapi lu berusaha strong nih, lu berusaha kuat. Gue nggak takut. Tapi lu kalah. Pernah gue satu kali. Pernah. Tapi itu memang gue kembali lagi ke diri gue ya. Gue pernah di Argopuro Argopuro. Tahun berapa tuh? tahun 2000. Sama dia ya? Enggak, setelah sama dia nih. Oh, sama dia. Oh iya. Pendakian kedua gue di Oh, Argopuro. iya. Via mana? Ini Brumi. Bermi turun Baderan.
Lu nggak ngajak gua. Badran turun bermi. Nggak ngajak gua lu. Parah nggak diajak Belum gua. lahir, guys. Anjir belum lahir. Nggak ada Parah. duit kayaknya. Nggak ada duit gua ya. Wah, parah. Lu masuk lingkaran. Parah. Jadi gini, gue pernah Gimana, bahasa gimana? orang sana itu puter giling. Apa? Jalan di tempat yang sama. Jadi Oh, diputerin. puter giling kalau bahasa gue ya, nggak tahu bahasa orang lain apa itu namanya. Jadi gue jalan, gue kan udah pernah sekali ke situ. Iya. Ih, gue balik lagi ke Itu situ. daerah mana? Waktu di Badran itu. Oh, maksudnya Masih di pos- mata air. Oh, di mata air. Kok gue ke mata air 2 ini lama banget. Kok kayaknya di situ-situ doang jalurnya. Doang ya. Gue berhenti, gue balik lagi. Tapi lu bawa ini nggak navigasi? Peta. Waktu itu gue nggak bawa. Nggak bawa. Gue masih Gue metal. duit. Metal. Jangan diikutin. Masih barbar. Masih ya? barbar. Terus gimana tuh gimana? Jadi gue putusin untuk, ini ada yang nggak beres nih. Ya menurut gue balik lagi. Ternyata pas gue balik mata air satu tuh deket. Padahal gue jalan udah 1 jam lebih. Buset. Berarti tapi lu sadar? Sadar. Satu tim sadar itu diputar. Sadar. Oh, sadar. Gue berdua sih. Oh, lu berdua. Iya. Oh. Jadi gue sadar nih, ini ada yang nggak beres. Gue balik lagi ke mata air satu. Jadi dari situ gue bukan menunda pendakian. Menunda membatalkan, perjalanan. bukan membatalkan perjalanan. Gue hanya menunda pendakian. Pendakian. Oh. Stay dulu. Gue stay dulu 2 malam di mata air satu. Oh, di mata air Sampai satu. memang bener-bener gue yakin bahwa ini udah aman nih. Hati gue udah iya. gue tenangin semua. Udah, gue jalan dengan kepercayaan gue ngucap bismillah ya nyampe. Mata air 2 ternyata deket, nggak terlalu jauh. Tapi secara mentalitas kegoyang. Goyang. Goyang. Hari pertama gue goyang. Tapi karena memang udah dari awal gue Mau belajar mendaki, tadi ya? hal kayak gitu memang ini dunia mereka. Mungkin gue ada kesalahan atau gue kurang permisi, lu jangan down, jangan takut atau jangan menyerah. Jangan menyerah. Betul tuh, jangan menyerah. Jangan Kalau nyerah nggak gitu nyampe aja. ntar. Karena gue juga spare waktunya banyak karena gue waktu banyak. nganggur. Oh, nganggur Gua ya. ada kerjaan. Waduh. Lalu punya duit kan gue puro. Wah, Iya. parah. Nggak diajak lagi gue. Barbar tapi. Barbar. Lanjut terus. Jadi Sampai ya. gue tekad gue ya ini ya kuatin mental gue dulu di 2 hari. Di malam pertama gue nginep sana. Hari kedua gue tanya sama teman gue, gimana lanjut lu udah tanggung. Gue bilang, ini jalan turun kita masih deket ini. Atau kita lewat Bermi aja balik. Oh, sempat lewat mikir sini. turun Iya, berarti. sempat Oh, mikir sempat turun. mikir turun. Cuman karena memang gue berangkat dengan Berarti- teman yang satu frekuensi ya. Oh. Dia juga iya. ngerasa kayak gitu. Ngerasa. Jadi lu harus cari teman yang memang benar satu frekuensi dengan lu, bukan berarti Iya. teman yang tapi bukan teman yang belagu juga Iya. yang dia Toxic, nantangin iya, gitu kan. benar. Teman yang memang benar-benar dia percaya hal kayak gitu tapi nggak terlalu mendalami yang Benar. berlebihan gitu. Dia bilang lanjut ya udah kita niatin Apa ya? nyampe. Misalnya nih, Ah. yang pas kejadian itu lu ada satu orang, pacar lu misalnya. Iya. Misal pacar lu nih. Dia baru pertama naik. Yang lu lakuin apa? Turun. Turun. Kenapa? Gue mau mulihin mental dia dulu. Mulihin Jangan mental. sampai pendakian pertama dia menjadi momok. Kesan yang buruk Iya. ya. Jangan sampai dia dapat kesan yang buruk. Betul. Turun ya. Turun menurut gua Oh. yang lebih bagus. Tapi kan ada Mas yang maksudnya dia masih pemula nih. Nah. Dia ngerasain sesuatu yang mistis gitu kan. Tapi diem. Nggak ngomong gitu, nggak ngomong ke leadernya atau nggak ngomong ke temennya. Dia cuman udah wah gue ngeliat ini gue ntar gue ngomong yang pas turun kan Iya, sering tuh sering gue ngomong ntar pas turun akhirnya dia mentalnya goyah dan nggak menikmati selama sepanjang perjalanannya. Bayangin naik Leuser 16 hari kayak gitu. Merawat ketakutannya itu kan itu gimana? Apa harus ditanyain satu-satu lo gimana aman nggak apa digituin atau gimana? Iya, kalau gua misalnya gua jadi leader ya, Iya. gua ngelihat ada anggota yang memang benar-benar dia secara mental sudah jatuh banget. Oh kelihatan. Kita Oh, iya. harus ya misalnya lu punya tim pendakian, lu harus tunjuk deh salah satu jadi leader. Memang itu nggak bukan suatu keharusan, tapi menurut gue itu suatu hal yang penting. Hal yang penting. Leader itu dia bisa ngelihat bagaimana kesiapan tim. Kesiapan tim. Kalau misalnya timnya nggak siap, bikin kesepakatan. Hmm. Misalnya naik separuh, nunggu di situ ya. Pokoknya tergantung kesepakatan mau turun semua, mau naik semua. Kalau misalnya lu yakinin dan leader itu tugasnya untuk ngeyakinin si yang kena itu tadi, Iya. dia mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh. Kalau misalnya leadernya yang ngedrop gimana? Ayo. Leader yang ngedrop ya jangan dipilih jadi leader gitu. Karena ada tuh kan hilang satu tim ya kan. Wah, jadi emang berat Mas ya. Jadi leader tuh berat ya, ngambil keputusan gini kan, ngecamp di mana. Jadi ya gimana ya kalau misalnya ngerasain horor salah satu orang rame-rame, maksudnya dia nggak cerita, nggak laporan dan nggak kelihatan juga. Dia nggak kelihatan nih, dia pinter banget fake. Mukanya fake-nya kayak seneng aja padahal dia sebenarnya takut gitu.
pulang-pulang pokoknya dia nggak mau update foto ya kan, nggak mau update foto, nggak mau ikut lagi, itu gimana? Gue bingung sih yang pilihan ngejelasinnya, itu pilihan dia sih, karena Pilihan memang dia dia sendiri ya. dia rasa ketakutan yang lu hadapin di gunung, ya kalau bisa lu ceritain jangan ke semua. Jangan ke semua. Jadi orang yang lu percaya. Ntar aja Jadi- di bawah kalau nggak gitu. Jangan Karena di juga. bawah. Kayak lu. Iya. Ya ntar aja di bawah ya jangan juga. Kalau misalnya lu udah takut banget di situ, tiba-tiba temen lu maksain mau naik, tapi lu nya takut banget nih. Lu pengen banget turun, lu nggak cerita, kan konyol buat lu. Konyol menurut gua harus hal kayak gitu nggak harus nunggu di bawah. Lu ceritain. Ceritain ya. Gua ngedrop, gua takut ke satu orang, tolong jangan ceritain teman lain. Menurut lu gua harus kayak mana? Jadi lu cari orang yang memang benar-benar lu percaya untuk ngatasin masalah lu yang lu hadapin. Jadi lu jangan hanya diam aja. Jangan hanya diem Kalau aja, menurut benar. gua lu diam aja lu Harus salah. benar-benar apa ya? Apa sih namanya? Konservatif. Apa sih namanya? Kalau misalnya ngobrol rame-rame itu Nah, informasi nyampe saling kooperatif ya. Iya, kooperatif. Iya, lupa gua. Tapi gini, gua nanya. Rasa takut itu perlu nggak sih buat dibawa ketika naik gunung? perlu supaya lu nggak overconfident. Overconfident. Kalau lu nggak punya rasa takut, lu akhirnya nanti terlalu percaya diri, bahaya buat diri lu. Jadi- hajar aja dah ya. Set jebret gitu. Jadi kan. kalau lu terlalu percaya diri juga bahaya menurut gua. Jadi memang rasa takut lu perlu lu bawa untuk menjaga diri lu dari hal-hal yang buruk. Jadi gue pernah kata seorang petinju nih. Jadi kalau sebelum masuk ring tinju, kita tuh harus membawa rasa takut. Jadi biar refleks segala macam itu biar lebih ini. Ya kayak lo aja kalau lagi parno kan, set, ya kan, dikit-dikit suara ini set, ya kan. Padahal tukang bakso atau tukang apa gitu. Bener kan Mas? Iya, betul. Tapi kalau over, Bumerang buat lu sih. bumerang ya bener. Bisa nggak? Sebenarnya nggak ada nih. Nah. Di dalam dunia nyatanya, di misalnya gue lagi naik di Kalimati gitu. Iya. Gue over ketakutan gitu, dan sebenarnya nggak ada, setannya tuh nggak ada Iya. gitu, tapi gue nyiptain Ketakutan lu sendiri. ketakutan sendiri. Misalnya gue ya kayak buat bayangan-bayangan sendiri ini, padahal pohon itu Iya, kan kena betul, ini betul. bintang dikira matanya Iya. ini, itu gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu Nggak boleh kan? nggak Berarti boleh. nggak boleh. Menurut gua ya lu harus jauhin sifat-sifat seperti itu. Sifat-sifat seperti itu. Jadi lu harus bisa menciptakan Melawan ya. Ya, itu kembali lagi paradigma lu, pola pikir, Oh iya, pola benar, pikir lu dari awal lu harus buang jauh-jauh tentang hal itu. Ya, makanya gua bilang Cukup tadi, tahu ya, lu cukup cukup tahu aja dan lu harus pelajarin apa sih cara mengatasi hal-hal kayak gitu. Iya. Lu punya agama, lu punya kepercayaan ya itu tadi. Gua Karena- ulangin lagi kan. Karena tujuannya naik gunung itu untuk happy, cari- ya kan? Ya cari keindahan lah. Nabung capek-capek Iya, Mas, lu sampai sana- atas cuman gemeter aja gitu, Goblok, takut ya. sayang aduh, tabungan gitu. lu. Gara-gara ketawa tau enggak? Gara-gara kreatornya bukan. Gara-gara kreatornya. kreator yang cari adsense doang. Tapi Tapi mereka- masukan lu buat para orang-orang yang mau ikut mendaki nih, Iya. mau mendingan dia orientasinya jangan ke horor dulu ya. Iya Atau, benar. Jangan ke horor dulu. Lebih ilmunya, ke- cari ilmunya. Ilmu lu cari pendakian ilmunya. Lu cari aturan-aturan yang harus setiap pendaki pahami. Di Google banyak. Lu cari searching aja apa sih susahnya. Iya. Lu baca, Penyakit ketinggian. Iya, betul. Iya, Ada iya. hipotermia, ada yang lain-lain. Pokoknya semua lu pelajarin tentang hal-hal itu. Itu adalah resiko. BPGD gitu ya. Cari. Jadi resiko itu yang harus lu pelajarin. Untuk hal-hal yang mistis yang ada di situ, menurut gua lu cukup tahu. Nggak usah lu pelajarin lebih lanjut. karena bahayanya lebih tinggi, yang hal-hal yang logis banget ya, kayak kecelakaan itu lebih Betul, itu resikonya lebih besar. hipotermia ya kan, kayak hipoksia, asma, betul. banyak utang gitu kan. Goblok. Masalah kan itu kan, mikirin utang. Gue banyak utang naik gunung loh, jangan lupa. Mungkin dia ngutang juga biar bisa naik gunung. Naik gunung ya. Tapi kan ada nih Mas, ada orang yang emang tujuannya dia naik gunung itu buat mencari hal-hal yang kayak gitu. Banyak, bukan pendaki itu. Bukan menurut gua. pendaki, Bukan ya. pendaki. Tapi kan pendaki tuh kata kerja gitu, orang yang sedang mendaki gitu. Itu gimana? Misalnya, Gini. Nah, jadi ada dua sih. Ada Gunung itu nggak diperuntukkan buat pendaki aja. Jadi ada orang buat yang semua memang- manusia ya. Semua manusia boleh ngedaki. Ibu hamil boleh ngedaki. Oh, nenek-nenek boleh ngedaki. Siapapun. Nenek-nenek boleh Iya, tuh. nenek-nenek boleh ngedaki. Boyem ngedaki. Oh iya, boyong. Nggak ada duit dia kalau nggak naik. Nah, jadi Iya. memang Gimana? lu harus pintar menilai. Jadi Pintar memang menilai, benar. jangan lu contoh orang yang memang niat ke sana. Gue pernah naik gunung bawa kambing, tapi nggak gue anggap itu sebagai pendaki.
dari kacamata gue, walaupun dia kata kerjanya pendaki adalah melakukan kegiatan pendakian. Jadi pendaki yang gue nilai itu adalah pendaki yang benar-benar orang yang memang benar-benar cari hiburan rohani. Hiburan rohani. Oh. Lu tahu nggak? Yang pas di Argopuro lagi nih. Di berita ada. Kalian bisa searching. Ada satu tim, nggak tahu satu peleton kayaknya. Anak pramuka. Dia ke Argopuro pengen nyari mustika. Tai. Nyasar Mas semuanya. Ya goblok. Emang goblok. Karena tujuannya beda. Tujuannya jelek ya. Tujuan lu aneh-aneh. Daki ada jalurnya. Lu lihat ada di situ kebanyakan ya memang jalur-jalur pendakian yang sudah resmi, biasanya ada pelang-pelang di situ. Oh, belok kanan, belok kiri, ada persimpangan, ada tandanya gitu kan. Biasanya memang dari pengelola sudah memberikan tanda-tanda kayak gitu. Lu harus ya lihat itu, tapi kalau tujuan lu udah beda otomatis ya terserah lu lah. Lu mau nyasar Ya, juga bener, bodo bener. amat, memang tujuan lu udah Aduh, udah kayak gitu ya. Iya. Gua di Argopuro, gua tahu ada masyarakat yang melalui jalur dia pengen ke Di luar jalur pendakian. di luar jalur pendakian. Ada masyarakat yang kok dia lewat sini. Ngapain tuh? Gue ngapa pas gue masih naik dia udah turun. Ya. Udah ke puncak. Dah. Loh, berarti Kebut banget, lewat kebut. jalan yang tadi yang persimpangan yang dilewatin tuh jalan pintas. Tapi gue nggak mau ngikutin itu karena pelangnya bukan ke arah situ. Lu jangan ngikutin yang ke arah situ. Memang Iya. dia kan punya tujuan yang berbeda dengan kita. Iya, Kalau kita tujuannya ikutin lah jalur resmi yang sudah ditetapkan sama Taman Nasional atau Perhutani. Pokoknya pengelola sudah menetapkan jalur, lu jangan Resmi ya, aneh-aneh. jalur deh, resminya udah ada ya. Mau jadi so hebat, gue pengen ngitain jalur sendiri, siapa lu? Tapi ada Mas, Iya. ada. Walaupun navigasi dia jago, tapi menurut gue jangan. Jangan lah ya. Jangan. Kalau Kecuali- misalnya semua orang pengen misalnya nih ya gagah-gagahan gitu. Ada 1.000 orang pengen gagah gitu kan, validasi ke pendaki yang lain bahwa gua ini bisa buka jalur. Bayangin ada 10.000 pendaki. Iya betul. Ada 10.000 jalur. Lu pengen gua jalur nggak, Mas? Enggak, gue Kagak ya? nggak punya obsesi ke arah situ. Tapi kalau misalnya disuruh sama Perhutani gitu, Ya, kalau nggak apa misalnya ya, ada secara profesional ya. secara misalnya resmi ya, memang dia nyuruh gua dijadiin ranger misalnya di Ranger, satu iya. gunung. Nggak masalah ya. Lu buka jalur sini untuk jalur evakuasi. Iya. Ya misalnya itu memang yang nyuruh resmi ya gua Iya. harus Mungkin jalanin. di jalur resmi yang lama itu mungkin ada hal-hal yang nggak boleh Betul, kali ya, atau ada longsor, betul. ada kerusakan jalur gitu kan. Jadi Baru buat jalur yang lain. jalur yang memang nggak ditetapin itu pasti ada bahayanya lebih besar daripada jalur resmi. Iya. Jalur resmi juga bahaya. Tapi lebih besar jalur-jalur yang memang nggak resmi. Tapi ada kan jalur orang nyari burung, Ada ya. Ada juga. Itu yang gue bilang tadi jalur masyarakat jalur itu. masyarakat. Memang masyarakat setempat punya jalur pintas dia. Tapi bukannya nggak boleh Mas. Perhutani bukannya Taman Nasional atau Perhutani itu ngelarang meskipun dia masyarakat biasa buat jalur sendiri. memang Nggak boleh kan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih gue juga mungkin dikoreksi ya. Gua Kayaknya sih nggak boleh, Nggak ya, boleh. untuk buka jalur sendiri. Tapi faktanya ada. faktanya ada. Ya itu yang harus Iya. ditanggulangi sama perhutani sendiri. Mungkin dulu zaman penjajahan kali dia buatnya ya, buat nyari burung. Oke, jadi gitu. Yang harus diambil kesimpulannya apa Mas dari ini? Kesimpulan yang harus diambil, lu jauh-jauhin nonton konten-konten horor. Jauh-jauhin nonton konten horor dengan alasan Iya. satu. Nanti ketika lu melakukan suatu pendakian, lu ngerasain yang namanya over ketakutan. Apa sih bahasa Inggrisnya? Over apa sih bahasa Inggrisnya over ketakutan? Over scary. Over scary udah jelek Tahu banget. gua. Pokoknya terlalu over akhirnya lu ngencing tadi. Iya. Ngencing di dalam tenda ya kan, botol aqua gini full isi kencing semua ya kan. Dan untuk kreatornya nih, lu nih Untuk kreatornya, kalau ya gua mungkin- takut gini ya, gue ngomongin kreatornya, mungkin ada uang di situ, tapi lu harus ngajarin edukasi hal-hal yang lain lah untuk cara penanggulangannya. Misalnya lu Muslim lu ajarin, lu Kristiani lu ajarin, lu Buddha, lu Hindu lu ajarin semua. Bukan sekedar nyeritain doang. Jadi bikin takut orang bikin gitu takut kan. orang. Kayak teroris dong Mas. Teroris kan tujuannya nakutin orang. Gitu. Ya kan berarti kreator enggak ada gua takut gua ngomong kayak gitu. gue Orang sih juga kreator. Ntar dislike-nya banyak ini video gua. ya gue bilang sama kayak waktu kreator ya, mungkin itu lahan lu cari duit ya. Iya. Jangan bumbuin selalu dengan hal-hal yang begitu.
selipin edukasi di dalamnya. Jangan Selipin semua edukasinya. cerita horor, ketemu wewe Ambil gombel di maknanya, gunung iya kan? selamat ini segala macem, lu masukin di situ judul-judul yang untuk narik penonton banyak. Iya. Mungkin ya lu nganggep penonton lu hanya penikmat horornya doang, Horornya tapi di doang. antara situ ada pendakinya lu di situ yang harus lu ajarin. Jadi Iya. lu harus kasih tahu mungkin di akhir video lu tanemin edukasi tentang ya adat istiadat masyarakat setempat. Lu harus begini, lu harus begini, lu harus tanemin semua. Mungkin itu jalan lu cari duit, tapi kalau menurut gua ya tadi lu tanemin lagi edukasinya. Jadi jangan cuman ngasih bumbunya doang horor gitu kan. Kalian harus kasih tahu hal-hal yang lebih positif atau lebih prosedural gitu di dalam kegiatan pendakian gunung. Jangan sampai kayak gue nonton film horor ada 10 nih gue tonton setiap hari nih. Jangankan ke gunung. Gue ke rumah temen gue yang rumahnya serem gede gitu, gue ketakutan gitu. Ya kan? Betul. Lu pernah gitu gak sih? Betul. Nah jadi tadi satu, buat para penonton jangan sampai melupakan hal-hal yang prosedural tadi, dan buat kreator jangan sampai cuman ngasih horornya aja gitu. Kasih tahu edukasi tentang tadi apa Mas? Yang adat istiadat ya kan, hal-hal positif gitu kan. Positif di situ gitu. Makna dari pendakian atau makna dari hal-hal yang harus dihormati tadi ya kan, kayak nggak boleh pakai baju ini. Artinya apa sih, kenapa, dan harus yang terakhir nih yang paling penting, harus respect dengan hal-hal seperti itu ya. Bukan melawan ya. Bukan melawan. Nggak boleh ngelawan. Nggak usah ngelawan, tapi Kita hormat aja lu gitu. hormat sama adat istiadat masyarakat setempat. Oke Joy, jadi gitu aja podcast dengan tamu kita dari Merauke nih. Gila, dari Merauke jauh banget. Lumayan. Lu kapan balik ke Merauke Mas? Ya, beberapa hari lagi. Berapa hari lagi ya? Ntar kita ketemu lagi ya. Oke, gitu aja Joy. Gua Raka. Ini Mas Adit. Sampai jumpa dan salam eksplorasi.